Shalom semua, selamat malam. Yang ngikuti lewat Facebook dan Instagram, ya tadi ada dua pembicara, hamba Tuhan Pak Jackson dari Kelaka, lalu Ibu Christine. Baik, nah sekarang bagian saya, jadi FB saya, Instagram saya baru jalan. Terima kasih kepada saudara-saudara River of Life yang memberi kesempatan untuk saya boleh berbagi. Terima kasih Pak Pendeta Jackson, Bu Christine. Salam kenal, puji Tuhan. Kita semuanya saling belajar. Baik, saudara, saya akan bicara tidak dari pengalaman, tidak dari kesaksian, tetapi dari Alkitab. Ya, boleh orang bersaksi, boleh orang cerita pengalaman orang lain, tapi lagi sekali hormati Alkitab karena firman Tuhan itu jawaban atas semuanya. Nah, bicara tentang uang dan perpuluhan, maka kita harus melihat ayat ini sebagai dasar semua pembicaraan tentang uang. Maka itu tolong bagi saudara-saudara di mana saja, kalau bicara tentang uang harus mulai dari Matius 6 ayat 24. Ya. Lagi sekali bicara tentang uang harus bicara dari Matius 6 ayat 24. Saya akan baca Matius 6 ayat 24. Nah, kiranya Roh Kudus menolong kita supaya lewat Matius 6:24 ini kita punya gambaran siapa itu uang. Nah, dengarkan kalimat ini. Siapa uang itu? Saudara, ternyata bagi Tuhan Yesus uang itu bukan benda. Ya, uang itu bukan barang. Not a thing, but a person. Jadi bagi Tuhan Yesus uang itu bukan benda, bukan barang, tapi pribadi. Nah, ini ayatnya Matius 6 ayat 24, ya. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Nah, dari kata dua tuan ini kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus saja memandang uang, melihat uang itu pribadi. Dia sebut Tuhan. Ya, kata tuan dengan kata Tuhan itu sama. Perhatikan baik-baik. Tuhan dengan tuan itu sama. Ya. Jadi ini yang Tuhan Yesus katakan. Nah, kalau Tuhan Yesus saja menyebutkan uang itu Tuhan, hati-hati dengan uang ini. Nah, menurut ayat ini, menurut Tuhan Yesus, di ini ada dua. Di seluruh dunia ini ada dua tuan. Saya baca lagi Matius 6:24. Tak seorang pun dapat mengabdi, melayani, menghamba, tunduk, taat, menurut kepada dua Tuhan, dua tuan. Karena jika demikian, ia atau kita atau orang itu akan membenci yang seorang. Saudara perhatikan, banyak murid-murid Tuhan Yesus kurang meneliti kata seorang. Nah, dari ayat ini saya dikagetkan oleh Roh Kudus. Ternyata uang itu bukan benda, tapi seorang, pribadi. Maka itu tadi saya katakan kepada saudara semuanya, uang itu siapa, bukan apa. Lagi sekali, uang itu siapa, bukan apa. Ya, bukan kertasnya, entah yang dolar Amerika, dolar Hong Kong, rupiah, ringgit Malaysia, euro, ya dolar Australia. Bukan itu. Tapi di balik kertas-kertas, di balik nominal-nominal angka-angka itu ada satu kekuatan.
Saya ingin yakinkan setiap kita, kalau Tuhan Yesus sendiri mengakui ada dua Tuhan di dunia ini, maka kita pun harus mempercayai karena Tuhan Yesus yang bicara. Maka itu hanya Tuhan Yesus yang berkata, tidak ada orang lain. Sebab di mana ada hartamu, di situ ada hatimu. Nah, hati itu bicara hidup, hati itu bicara nyawa. Jadi di mana ada harta kita, termasuk uang, di situ ada hidup kita. Artinya tahu nggak kalimat ini, saudara? Jadi kalau hidup saudara dan hidup saya, jelas diminta, persembahkanlah tubuhmu. Masih ingat? Ya, persembahkanlah tubuhmu. Roma 12 ayat 1 dan 2. Maka saudara dan saya tidak bisa menempatkan uang di hidup kita. Karena kalau saudara dan saya menempatkan uang di hidup kita, berarti kita tidak bisa mempersembahkan tubuh ini kepada Tuhan Yesus. Kenapa begitu? Sebab tubuh kita, hidup kita dimiliki oleh Tuhan yang satu, yaitu uang tadi. Maka itu dalam konseling pranikah, saya selalu mengajarkan suami istri. Saya selalu tanya, nanti kalau kalian sudah menikah, bagaimana sistem keuangan kalian? Kalau mereka berkata, oh pesan orang tua kami harus pisah harta. Nah, kalau sampai saya konseling pranikah sudah ada bilang pisah harta, langsung pernikahan saya batalkan. Loh, kok kejam sekali? Karena begini masalahnya. Karena Tuhan Yesus berkata, sebab di mana ada hartamu, di situ ada hatimu. Nah, tolong jawab. Kalau suami istri, berarti dua orang sudah menikah, hartanya pisah. Tolong jawab ya. Berarti apanya yang pisah dari dua orang itu? Ngerti pertanyaan saya? Sebab di mana ada hartamu, di situ ada hatimu. Nah, kalau dua orang sudah bersatu dalam pernikahan, tapi hartanya pisah, jadi yang pisah apanya? Hatinya. Nah, dalam pernikahan hatinya pisah, berarti orang itu sudah cerai. Sebelum ke pengadilan. Wah, ini luar biasa. Nah, kalau saya konseling pranikah, orang tua pun saya libatkan. Apalagi kalau orang tua salah satu atau dua-dua itu orang kaya, maka saya akan tanya kepada orang tua itu, ibu bapak, anak-anak mau menikah, nanti ibu bapak beri sesuatu enggak? Oh iya, karena itu anak kami. Baik. Pertanyaan kedua, dengarkan saudara. Nah, itu harta itu untuk dia atau untuk mereka? Ini penting, pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan yang memberkati pernikahan, ini penting. Kalau orang tua berkata, oh tidak, maaf ya saya berkata ekstrim. Oh enggak, kami enggak beri untuk mereka, kami hanya beri untuk anak kami. Maaf ya, karena besan kami itu kurang mampu, kami ini lebih mampu. Saya dengar pendapat itu. Oke, terima kasih, saya akan sampaikan ke anak. Nah, saya akan beritahu ke anaknya orang tua ini. Bisa calon pengantin laki, bisa calon pengantin perempuan. Papa mamamu akan beri kamu sesuatu, tapi bukan untuk kalian, hanya untuk kamu. Maka saya pesan, terimalah dan ucapkan terima kasih karena papa mamamu sayang kamu. Tapi tolong titipkan kembali ke papa mamamu dan jangan sekali-kali kamu bawa
ke nomor tabunganmu atau rekeningmu. Ngerti nggak maksudnya saudara? Karena kalau sampai ada orang tua sebelum menikah sudah pesan bahwa akan memberi hartanya untuk anaknya, bukan untuk keluarga anaknya. Kalau anaknya terima uang itu, apalagi biasanya lebih kurang mampu daripada dia atau keluarganya, maka orang tua ini wajar nggak kalau sesekali telepon tanya, masih ada nggak yang papa mama kasih? Ngerti? Karena kalau sampai berkata oh sudah kurang, wajar nggak papa mama berkata, hei kamu kasih ke mertuamu ya? Nah ini jadi bahaya. Maka istrinya atau suaminya, anaknya orang kaya ini akan tertuduh dan tertekan. Nah itu cara saya konseling. Lalu kalau saya konseling orang tuanya, tiba-tiba belum saya tanya masalah uang, mereka sudah ngomong duluan. Tolong ya Pak Pendeta, nasihati anak-anak ya kalau menikah, kami minta pisah harta. Saudara tahu sikap saya tegas, saya berdiri, saya berkata, engkau orang tua jahat dan kejam. Enggak usah nikahkan anak kalian. Kaget. Kenapa? Tolong jawab pertanyaan saya. Satu-satunya alasan orang tua pesan kepada pendeta yang mau menikahkan anaknya untuk pisah harta, satu-satunya alasan pasti supaya nanti kalau ada perceraian gak repot. Betul tidak? Nah ini kan orang tua jahanam. Jahanam gimana? Begini logikanya. Dengar ya, saya tegas. Seorang ayah, istrinya baru melahirkan anak pertama baru beberapa jam. Langsung si ayah pergi beli peti mati untuk anak yang baru lahir ini. Apa hubungannya? Sama, anak-anak belum menikah, tetapi si orang tua kaya sudah mempersiapkan perceraian anaknya. Ini jahanam. Catat kata ini. Ya nggak usah dinikahkan. Belum menikah kok disiapkan perceraiannya, kan jahat. Saudara, lihat fakta ini. Maka itu uangnya, kertasnya itu dirobek ya robek, dibakar ya terbakar. Tapi di balik kertas, di balik bendanya uang itu ada pribadi, ada seorang. Tolong catat ini. Maka itu lagi sekaliannya Tuhan Yesus yang berkata, sebab di mana ada hartamu, di situ ada hatimu. Jadi suami istri yang merahasiakan uangnya, tapi masih hubungan seks, berarti dua orang ini pisah hati, pisah jiwa, tapi mau tidur bersama. Itu namanya perzinahan. Karena yang bersatu cuma fisiknya, tubuhnya, tapi hatinya, jiwanya tidak bersatu. Ngerti nggak hukum ini saudara? Maka itu ketika suami istri tidak jujur dengan pasangannya tentang jumlah uangnya, maka dua orang itu berdosa di hadapan Tuhan karena hatinya pisah. Walaupun secara surat kawin sudah menikah, baik surat gereja maupun surat catatan sipil, tapi kalau hatinya pisah karena uangnya pisah, berarti dua orang itu sudah pisah jiwanya. Maka itu ngeri sekali soal uang ini. Betul? Nah, saya kembali baca, belum selesai. Matius 6:24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Lagi sekali. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang
dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Nah, saya begini caranya ngajar ya. Kan ada dua tuan. Misalnya, saudara milih tuan pertama itu Yesus atau tuan kedua itu uang. Ya, ini pertanyaan saya untuk membaca Matius 6:24. Ya, biasanya kalau saya pasti mereka milih ya tuan pertama itu uang. Oke, saya akan baca dengan pilihan saudara. Bahwa dari dua tuan ini ada Yesus dan ada uang. Tolong perhatikan, ini dua-duanya Tuhan. Jadi begini saya baca. Kalau yang pertama saudara pilih Yesus. Oke ya. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci Yesus. Karena yang pertama kita pilih Yesus. Ia akan membenci Tuhan Yesus, ya, dan mengasihi Tuhan uang, atau ia akan setia kepada Tuhan Yesus dan tidak mengindahkan Tuhan uang. Ngerti nggak cara baca? Nah, kalau kita baca begitu jelas sekali. Ini yang harus tahu. Nah, ini ada pertanyaan. Maunya jujur tentang keuangan pada pasangan, tapi pasangan sifatnya suka habiskan uang untuk hal-hal tidak benar. Tetap harus terbuka dan jangan boleh pakai untuk hal-hal yang tidak benar. Oke? Nah, ini masalahnya. Terus kalimat terakhir, kata Tuhan Yesus, kamu, saudara dan saya tidak dapat mengabdi, menghamba, melayani Tuhan dan kamu tidak dapat mengabdi kepada Tuhan dan kepada uang. Enggak bisa, harus milih salah satu. Satu-satunya ayat dalam Alkitab, ya, satu-satunya ayat. Oke, saya persempit dalam Perjanjian Baru. Uang itu untuk apa? Saya tunjukkan. Lukas 16 ayat 9. Jadi saudara, inilah satu-satunya ayat dalam seluruh Alkitab yang memberitahu kita, ini lagi sekali yang bicara Tuhan Yesus. Uang itu untuk apa? Begini kata Tuhan Yesus. Lukas 16 ayat yang ke-9. Ya, uang itu untuk apa? Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan uang yang tidak jujur. Mamon disebut, ya, mempergunakan uang yang tidak jujur. Kenapa uang itu disebut Tuhan Yesus tidak jujur? Karena satu-satunya benda sebelum emas. Jadi uang ini benda yang paling tinggi yang banyak dipalsu. Setelah itu baru emas. Nah, karena uang itu paling banyak dipalsukan, maka Tuhan Yesus menyebut uang itu tidak jujur karena banyak palsunya. Nah, saudara, Tuhan Yesus itu berkata, yang tidak jujur itu uang, yang jujur itu Tuhan Yesus. Maka itu kalau ada di antara kita menghamba kepada Tuhan uang, berarti kita menghamba kepada Tuhan yang tidak jujur. Maka itu, ya, kenapa? 1 menit lagi. Ya, oke. Banyak yang mau bertanya. Ya, nggak apa-apa, waktunya masih panjang. Oke ya, dengerin. Nah, karena orang yang menghamba kepada uang, tolong catat. Dan saudara, orang
orang yang menghamba pada uang itu sering tidak jujur hidupnya. Orang yang cinta uang itu pasti banyak nggak jujurnya, banyak bohongnya. Betul tidak? Nah, maka itu saya ulangi lagi, Lukas 16 ayat 9. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan uang yang tidak jujur, supaya jika uang itu tidak dapat menolong lagi. Apa itu artinya uang tidak dapat menolong lagi? Sekaya-kayanya orang kaya pasti meninggal. Nah, artinya ketika uang itu nggak bisa menolong orang itu, berarti orang itu meninggal. Nah, kalau orang itu meninggal, tapi selama hidup, saudara perhatikan ayat ini. Selama orang kaya itu hidup, dan uangnya dipakai untuk menjalin persahabatan, untuk mengikat persahabatan. Nah, dalam terjemahan perjanjian baru, mengikat persahabatan itu artinya penginjilan. Jadi gunakan uang itu untuk penginjilan, gunakan uang itu untuk mencari jiwa. Nah, ini satu-satunya ayat yang Tuhan Yesus katakan bahwa uang itu hanya untuk mencari jiwa, untuk menjalin, mengikat persahabatan, bukan untuk yang lain-lain. Tolong catat. Nah, kalau orang ini meninggal dan selama hidup uangnya dipakai untuk penginjilan, luar biasa. Dikatakan begini, kamu diterima di dalam kemah abadi. Mana kemah abadi? Surga. Maka kita balik, kalau ada orang kaya selama hidup uangnya pelit, dia pelit terhadap uang, nggak pernah dipakai untuk pelayanan, nggak pernah dipakai untuk penginjilan, maka suatu hari uang itu nggak bisa menolong lagi dan orang itu meninggal. Walaupun pendeta yang kaya tapi pelit, walaupun murid Yesus yang kaya tapi pelit, tidak berzina, tidak membunuh, tidak mencuri, tapi pelit. Walaupun pendeta, walaupun orang Kristen, akan tetap masuk neraka karena lawan tanya kemah abadi. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada host. Oke. Mana? Ini Jeffrey, siapa hostnya? Oke. Terima kasih untuk penjelasannya dari Pak Daniel yang sungguh luar biasa ya. Berkati kita semua menambah bonus, dan ini sudah banyak sekarang pertanyaan-pertanyaan yang muncul, yang bergabung hari ini juga sangat banyak ini. Dan ada 97. Puji Tuhan. Di Zoom ini sudah 90. Ya, berarti cuma banyak bertanya ya. Iya. Hari ini kan temanya tentang uang dan perpuluhan ini. Ya, ini tadi yang namanya Doris bakar besi dari Belanda itu. Oke, ayo apa? Oke. Nah, ini nanti akan dibacakan pertanyaannya dari Betty ya. Sudah tadi catatan ini sudah ditulis di Zoom. Nanti akan ditanyakan ke narasumber, bisa dijawab oleh ketiga-tiga narasumber semuanya. Dan hari ini sudah ada beberapa pertanyaan ini Bu Meti. Halo, sudah bisa di-on-kan mic-nya? Ya, ini soalnya hari ini banyak yang bertanya ini. Kalau begitu tolong kelompokkan pertanyaan-pertanyaan yang sama, jadikan satu, sehingga nggak dibaca satu-satu. Ya. Agak berat ini tugas host, tapi harus begitu. Pertanyaan yang sama kelompokkan, ya, supaya jawabnya sekaligus. Siap. Ada pertanyaan aja yang pertama. Sebentar. Tapi tolong Bu Meti tadi kebetulan keluar terus casingnya kosong. Nanti minta tolong Pak Beni aja yang bacain. Yang ada saja, yang keluar biarin dulu, ya. Oke. Saya baca dulu yang pertama. Bentar ya.
Ayo cepat. Ya. Saya baca dulu yang satu-satu ini dulu ini aja. Yang pertama, apakah persembahan di gereja perlu transparansi laporan ke jemaat secara detail atau tidak? Sebab bagi jemaat takut terjadi penyalahgunaan uang gereja. Yang kedua, apakah sama memberi Tuhan dengan memberi untuk pekerjaan Tuhan? Itu aja dulu, silakan host. Ya, ini pertanyaan dimulai dari akan dijawab oleh ketiga narasumber. Mungkin langsung dari Bu Christine dulu ya. Mari Bu Christine bisa dijawab pertanyaan tadi. Bisa diulang Pak Ben pertanyaannya tadi? Oke. Yang pertama, apakah persembahan di gereja perlu transparansi laporan ke jemaat secara detail atau tidak? Sebab bagi jemaat takut terjadi penyalahgunaan uang gereja. Itu dulu Jeff. Nanti yang kedua saya lanjut. Oke deh, baik. Silakan Bu Christine untuk menjawab apa yang ditanyakan tadi. Ya, saya rasa seharusnya memang transparan perlu. Cuman ya itu tadi, kalau tidak transparan kan takutnya untuk memperkaya oknum tertentu, sementara yang lain jangan menyalahkan kebutuhan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk penginjilan kayak kata Koden tadi, bukan untuk hal-hal yang hobi, tapi untuk koleksi barang hobinya gitu ya. Jadi baiknya memang transparan. Tapi ada dilema seperti saya ceritakan tadi, karena ada golongan orang-orang tertentu yang merasa tidak adil kalau hasil perpuluhan umat itu ditaruh di kas. Mengapa tidak dipindahkan secara pribadi kepada orang-orang? Padahal kalau sudah melakukan pemberian tentunya kan kita harus berhikmat. Memang ini dilema ya. Mungkin pengalamannya banyak itu bisa membagi pengalaman dan mungkin bagaimana? Ya. Oke, sebentar. Kalau terima kasih, tolong dihandle dulu sebentar. Ya. Kalau dari Nixon bisa jawab ini pertanyaannya Pak. Tadi pertanyaannya apakah sebaiknya persembahan itu diflorkan ya, diketahui oleh jemaat gitu ya, semuanya tidak mengetahui sehingga bisa tahu larinya uang ini arahnya kemana. Silakan Pak Jackson bisa menjawabnya. Ya, terima kasih. Saya rasa untuk secara mendetail tidak perlu ya, karena pasti akan sekali kalau secara mendetail. Dan saya yakin bahwa seorang hamba Tuhan adalah seorang yang dipercaya untuk mengelola dengan baik. Karena itu setiap jemaat yang Tuhan percayakan domba-domba itu kepada kita, saya percaya bahwa kalau hamba Tuhannya ini akuntabel gitu ya, bisa dipercaya, dan arah tujuan daripada gereja itu juga jelas, baik untuk penginjilan, kemudian tidak hanya semuanya dipakai untuk pribadi. Saya percaya bahwa tidak perlu untuk sampai ini. Saya rasa begini. Oke, ini pertanyaannya akan dilemparkan ke Pak Daniel ini ya. Ini bagaimana nih Pak Daniel? Apakah persembahan itu diumumkan? Harus. Ya, jadi semua persembahan di dalam pelayanan, ya, semua persembahan dalam pelayanan harus terbuka dan tahu dipakai untuk apa. Ya, saya bacakan ayatnya, Lukas 16 ayat yang ke-11. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, maka yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya. Jadi kejujuran dalam keuangan itu mutlak. Ya, gereja yang pemimpinnya tidak jujur soal keuangan,
pasti akan timbul kecurigaan dari yang dipimpin. Jadi harus ya terbuka. Oke, lanjut. Mau tanya nih, Gordon, kalau misalnya ya, seperti tadi yang diungkapkan sama Bu Christine, akhirnya jemaat itu kalau terlalu mengetahui, terus akhirnya dia maksudnya malah mau minjem uang gereja. Nah, kan kita sebagai hamba Tuhan, apakah kalau nggak minjemin nanti sungkan, tapi kalau kita minjemin nanti penyalahgunaan uang gereja malah selanjutnya? Ya. Apakah lebih baik hanya diketahui oleh beberapa penatua saja yang terutama? Oke, cukup. Ya, Gordon akan jawab supaya nggak panjang-panjang waktunya ya. Dengerin. Kalau sampai jemaat ada yang pinjam uang kas, satu, suruh dia ke bank, karena gereja bukan bank. Dua, supaya nggak ada yang pinjam, uang kas gereja harus nol terus. Saya pernah jadi gembala 13 tahun lebih, dan uang kas saya nolkan. Maka itu tidak perlu ada ribut-ribut di dalam gereja. Loh kok nol gimana? Jadi begini, ini saya contoh, karena saya nggak mau ribut soal uang. Nah, waktu itu 3 bulan pertama kami ribut dengan bendahara yang lama, ya. Saya berkata, karena saya dipilih, maka saya yang punya hak untuk ngatur. Nah, jadi saya pilih 7 orang, seperti Kisah Rasul pasal 6. Kan dipilih 7 orang, yaitu 7 orang dalam jemaat itu yang saya lihat ekonominya mampu. Untuk apa? Saya bilang kepada mereka, ya, secara rutin gereja kita itu pengeluarannya ini, kebersihan, security, ya, listrik, air, macam-macam lah. Itu kan sudah rutin tiap bulan. Nah, itu yang pertama. Tolong kalau kas kita nggak cukup, gereja pinjem kalian dulu, ya. Tapi rata-rata selama saya mimpin itu mereka nggak pernah bilang pinjem, selalu dikasih. Nah, yang kedua, untuk tujuannya kalau di tengah-tengah minggu yang bukan hari Minggu ada masalah dari jemaat yang perlu uang, maka saya ngubungi salah satu di antara mereka atau 7-7-nya. Tolong pinjam dulu, ada yang perlu ini saudara kita. Nah, jadi uang dikeluarkan. Lalu kebaktian minggu depannya diumumkan oleh bendahara. Saudara, hari Rabu yang lalu ada di antara kita yang punya masalah, harus perlu uang segini, disebutkan masalahnya jujur. Nah, hari ini kita akan kumpulkan persembahan. Waktu itu di gereja yang saya pimpin, pintunya ada 5, 2 kiri kanan jadi 4 dan 1 pintu utama. Nah, di situ saya buatkan 5 kotak persembahan. Jadi di gereja waktu saya pimpin gak ada kantong kolektor, tidak ada. Karena saya paling gak suka kantong kolektor. Di samping di Alkitab gak ditulis, itu juga bentuknya penodongan. Jadi saya umumkan pada jemaat yang mau beri silakan beri, dan itu kotaknya. Dan setiap kali mau selesai kebaktian, maka sudah dihitung dengan cepat dapat berapa hari itu. Dan hari itu pun diumumkan sebelum jemaat pulang, ada berapa uang kita. Nah, ada hutang nggak kepada 7 orang ini selama minggu yang lewat itu. Lalu dihitung juga. Nah, besok begitu minggu malam selesai ibadah masih ada saldo. Nah, zaman saya mimpin belum ada ATM, belum ada bank, hanya Bank Indonesia, bank pemerintah. Maka di kantor gereja kami ada belangko wesel. Nah, anak-anak muda nggak tahu tuh belangko wesel itu apa. Nah, di belangko wesel itu sudah ada ratusan alamat gereja-gereja di desa di luar Pulau Jawa yang jadi mitra kami untuk kami selalu memberkati mereka. Bendahara sudah tinggal ngisi jumlahnya karena nama-nama sudah ditulis di belangko wesel itu. Senin langsung ke kantor pos dan kas kembali 0. Terus begitu. Dan saudara, luar biasa. Setiap kali kami butuh, begitu diumumkan hari Minggu, dapatnya selalu lebih, nggak pernah kurang dari yang kami butuhkan. Nah, jemaat senang memberi karena terbuka.
Dan nggak ada yang bisa utang, nol terus kok. Nah, itu apa yang tertulis di Alkitab. Lanjut. Oke, luar biasa ya pengalamannya pada gereja ini. Jarang sekali kayak gini. Nggak mungkin seperti kayak Pak Daniel ini. Lo harus begitu karena Alkitab ngajar. Kalau gereja besar kan baru ribet lagi ini. Pak Daniel ini gimana ini? Kenapa? Ini harus kita belajar dari sini. Iya, harus belajar. Kalau gereja-gereja besar malah sulit, malah semakin tertutup itu Pak Daniel. Gimana? Tambah tertutup. Kenapa, Fit? Kalau gereja besar, tambah tertutup. Ya. Iya. Kalau gereja besar, semakin besar tertutup. Iya, karena setannya banyak. Jadi hanya Tuhan Yesus yang berkata uang itu setan. Maka itu saya nggak ingin. Mas David. Oke. Pertanyaan lainnya ini. Ya, pertanyaan kedua. Apakah sama memberi untuk Tuhan dengan memberi untuk pekerjaan Tuhan? Saya langsung jawab, Tuhan tidak perlu diberi. Pekerjaan Tuhan yang perlu uang, Tuhan nggak perlu uang. Jadi salah teman-teman pendeta, jangan kita berkata kepada jemaat, mari suruh kita memberi untuk Tuhan. Tuhan nggak butuh duit. Baca Mazmur 50. Apa yang kita mau berikan kepada dia? Semua dia yang buat dan dia yang punya. Pekerjaannya yang perlu uang, itu baru betul. Maka itu kalau pekerjaannya perlu uang, gembala, pendeta harus jujur perlunya berapa. Jadi Tuhan nggak perlu uang, pekerjaannya yang perlu uang. Oke, lanjut. Pak Jackson atau Bu Christine, silakan. Ini Pak Johnny James dari tadi angkat tangan terus ini. Kenapa? Dengan Pak Daniel Alexander yang menyampaikan memang Tuhan tidak perlu apa yang kita punya sebagai uang. Sebab Yakobus 1 ayat 17 juga menyampaikan setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang kepadanya, tidak ada perubahan atau bayangan yang berubah. Jadi apa yang kita mau berikan kepada Tuhan, semuanya yang baik datangnya daripada Tuhan. Memang pekerjaan Tuhan itulah yang perlu menunjukkan dukungan. Demikian. Ya, cuma sama Pak. Kerjaan Tuhan yang perlu Tuhan memang memang semua kan dari Tuhan. Oke, lanjut. Ini Pak Johnny James dari tadi angkat tangan terus ini. Siapa ini? Ya, kita kasih kesempatan kepada Pak Johnny James, silakan di dulu. Oke, shalom semua. Shalom. Ya, shalom Pak, silakan bertanya. Pak Daniel, saya mau tanya kan, tadi ada Pak tentang perpuluhan. Jadi mau minta pendapat Bapak gimana dengan, katanya kan bahwa perpuluhan itu tidak wajib. Tapi bagaimana pendapat Bapak dengan pendeta-pendeta yang sering menggunakan ayat-ayat pengancaman seperti Maleakhi 3 bahwa kalau kita tidak kasih perpuluhan nanti akan celaka, akan usahanya akan dimakan belalang pelahap dan lain sebagainya. Terima kasih Pak. Ya, izinkan saya menjawab pertanyaan Pak Johnny James. Tolong rekan-rekan hamba Tuhan, jangan menjadikan Tuhan itu pribadi yang mata duitan. Maaf. Kedua, jangan menjadikan Tuhan itu seperti debt collector. Kalau kita tidak mengembalikan perpuluhan, terus Tuhan marah-marah kayak dipanggilin debt collector. Yang ketiga, hamba-hamba Tuhan, jujurlah pada jemaat. Perluan keluarga,
berapa keperluan bulanan gereja, lalu ajak jemaat untuk bertanggung jawab bersama-sama. Itu jauh lebih manis, jauh lebih, maaf dalam tanda kutip, sopan. Jadi sudahlah, kalau kita butuh uang, jangan pakai ayat-ayat Alkitab untuk mengancam, untuk nakut-nakutin. Jangan, itu nggak baik. Ya, saudara buka Google, di Google itu ditulis hanya ada 15 ayat tentang perpuluhan. Tolong catat. Google menulis hanya ada 15 ayat tentang perpuluhan dan hanya 30 kali kata perpuluhan disebut di Alkitab. 30 kali. Tapi hidup kudus ratusan ayat. Taat ratusan ayat. Bertobat ratusan ayat. Mengasihi ratusan ayat, mengampuni ratusan ayat. Kenapa yang ratusan ayat itu jarang kita khotbahkan? Kenapa yang 15 ayat kok sering kita khotbahkan? Maka kalau gereja khotbah uang terus, karena gereja itu mata duitan, maaf saya berkata. Oke, itu jawaban saya Pak Joni. Jadi jangan mengatasnamakan Tuhan untuk nakut-nakuti dan ngancam jemaat. Jangan. Hiduplah benar. Tuhan pasti menjaga, memberkati kita. Enggak usah nakut-nakutin jemaat. Maafkan saya. Oke, lanjut. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Oke, ini ada pertanyaan berikutnya nih. Pak Denny bisa Mas David, kita dengerin dulu komentarnya mungkin Pak Jackson sama Bu Christine. mohon maaf. Oke, saya coba jawab Pak ya. Bahwa kalau ada pendeta yang memakai ayat untuk memaksa atau supaya jemaatnya persepuluhan, ya mungkin memang hamba Tuhannya lagi benar-benar butuh gitu ya. Saya 11 tahun Tuhan percayakan menggembalakan. Hanya dalam 11 tahun itu saya cuma 4 kali menyampaikan persepuluhan. Jadi pada saat itu kami dipelihara oleh Tuhan, karena jemaat tahu apa yang dipergunakan oleh gereja, dan rumah kami sederhana, tetapi kami lebih fokus untuk rumah Tuhan dan pekerjaan Tuhan, ya, sehingga jemaat bisa melihat apa yang dilakukan oleh gereja untuk menjangkau dan menjadi berkat bagi kota dan lingkungan. Walaupun kami sederhana di desa, tapi bisa ketemu Koden, mungkin Koden ingat atau sudah lupa 2014 kita ketemu di Den Haag, gitu ya. Kita ketemu di Den Haag, saya juga diizinkan Tuhan bisa ke negara-negara lain, itu karena pemeliharaan Tuhan. Jadi saya percaya bahwa kalau kita hidup sesuai dengan rencana Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah biarkan kita ini sampai kekurangan. Amin. Jadi dewasakan jemaat, dan pada saat jemaat dewasa dan mereka tahu apa yang dipergunakan keuangan itu dengan baik dan benar, mereka pasti akan memelihara hamba. Yesus memberkati. Silakan Bu Christine. Saya setuju kalau perpuluhan itu tidak dijadikan pokok bahasan yang utama sekali, tapi sesekali dikhotbahkan juga harus supaya jemaat mengerti, tetapi tidak untuk tendensi kepentingan pribadi, ya. Kebetulan sekali di tempat saya melayani di full timer semua kerja, jadi perpuluhan itu memang dipakai untuk jemaat semua, untuk program-program gereja, untuk pembaharuan perencanaan dan juga keperluan Tuhan. Tapi kita juga tidak sukar berbicara tentang itu, karena toh juga masuk untuk gereja juga. Jadi
rasa syukur kita yang lahir dari hati tulus kita pekerjaan Tuhan. Iya, saya kembalikan bos. Ya, baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikut, mungkin saya sedikit mengurutkan aja dulu untuk narasumber. Nanti ketika pertanyaan ditanyakan, kita akan mulai seperti biasa sejak awal. Kita mulai dari Jackson, Pak Jackson, kemudian Bu Christine, baru nanti terakhir Pak Koden yang akan menjawab. Jadi kita urutkan seperti itu ya. Oke, pertanyaan berikutnya begini. Bukannya Abraham memberikan persepuluhan itu ke Melkisedek? Kan itu sebelum hukum Taurat diturunkan. Kejadian hukum Taurat turun ke Musa kan masih terjadi bertahun-tahun kemudian. Jadi menurut saya perpuluhan tidak termasuk hukum Taurat kan. Nah, ini bagaimana menurut narasumber? Silakan Pak Jackson. Oke. Ya memang persepuluhan itu bukan penuhnya bagian dari hukum Taurat. Karena memang persepuluhan itu sebelum hukum Taurat itu menyampaikan tentang persepuluhan, ternyata kan kita bisa melihat bahwa Abraham sudah memberikan persepuluhan. Bahkan seperti tadi saya sampaikan, Yakub pun bernasar bahwa dia akan memberikan persembahan persepuluhannya pada Tuhan senantiasa. Nah, kita perlu melihat kenapa memang di dalam Maleakhi ayat yang ke-8 sampai ayat yang 12 itu menyampaikan, Tuhan menyampaikan tentang persepuluhan. Ya, memang persepuluhan itu kita perlu lihat konteksnya dahulu, karena orang Israel kan sempat dijajah, dan pada saat mereka dijajah, mereka itu hidup di dalam awanan dan juga menyembah kepada Allah yang lain. Tetapi pada saat mereka kembali pada Israel, kepada negerinya, maka pada saat itu orang Israel tidak memberikan persembahan persepuluhannya kepada Tuhan. Ingat bahwa persembahan persepuluhan Israel itu adalah dari Yakub. Nah, kenapa kok Tuhan menuntut? Ya memang, ya maaf kalau pengetahuan saya terbatas. Memang orang Israel kan keturunan dari Yakub, yang pada saat itu Yakub bernasar, sehingga Tuhan minta bahwa itu diberikan atau dipersembahkan kepada Tuhan, sehingga yang mana diatur bagian-bagiannya, karena orang Israel pada waktu dibagi tanah pusaka dan miliknya, memang orang-orang Lewi tidak mendapatkan bagiannya, sehingga pada saat itu perlu diberikan bagi mereka. Nah, saya yakin bahwa memang bukan bagian dari hukum Taurat, karena memang sudah dilakukan, dan karena kalau kita melihat di Perjanjian Baru, kita sudah beralih kepada kasih karunia daripada Allah. Maka Yesus tidak pernah bingung, karena motivasi orang-orang itu hanya kepada uang, yang membuat orang itu menjadi melenceng jauh dari apa yang seharusnya mereka memberikan dengan kasih, mereka memperhatikan sesama, tetapi hanya dipergunakan untuk kepentingan pribadi dan memperkaya diri sendiri. Apakah salah pendeta diberkati Tuhan? Tidak salah. Apakah pendeta punya sesuatu juga salah? Tidak salah. Tetapi pada saat kita diberkati oleh Tuhan, paling tidak kita juga harus menjadi berkat pada lingkungan kota di mana yang Tuhan tempatkan, dan kemudian kepada jemaat, sehingga kita bisa membuat jemaat yang mungkin semula mereka kekurangan, kita bisa mengajarkan mereka supaya mereka semakin meningkat taraf kehidupannya, dan mereka pada saat tertolong karena pelayanan kita mengarahkan mereka untuk mencapai tujuan ilahi, maka saya percaya pada saat mereka sudah dipulihkan dari perekonomian, mereka pasti akan memberikan support, karena banyak jemaat kita dan semuanya bukanlah orang kaya, tetapi saya yakin pada saat mereka memerlukan bantuan tentang hal keuangan, sakit penyakit dan lain sebagainya, dan bantuan ini
Silakan Bu Christine. Tentang perpuluhan ya memang Ibu Christine bisa lebih keras suaranya? perpuluhan harus dibagikan supaya untuk para lewi. Kalau Taurat pasti karena Tuhan tidak memberi bagian tanah, bagian kepada lewi. 11 harus diberikan perpuluhannya suku lewi berikan perpuluhannya dan perpuluhan di perjanjian lama di kitab Taurat diurai bagaimana dia harus penghasilannya ke Yerusalem bagaimana juga harus ke gerbang-gerbang kota ada janda, fakir miskin, anak yatim, orang-orang yang kekurangan yang harus diberkati dan tanah tahun ke-6 itu Taurat itu kembali kepada perjanjian kan seluruh kita masuk hati itu dan dari Tuhan untuk Tuhan jadi itu lebih banget mungkin lebih dari perpuluhan ya Bisa saya menambahkan lagi sedikit, Oni izin Pak Daniel. Ya, Ya, silakan Pak Jackson. seperti tadi saya bilang bahwa orang Israel ini kan keturunan dari Yakub. Tuhan juga mengingatkan kepada keturunan Yakub itu untuk memperhatikan di sana, karena kalau Tuhan memberkati, memberi makan, minum, ya, dan menjagai, maka di sana Tuhan itu minta kesetiaan daripada keturunan Yakub, yaitu orang-orang Israel itu, karena pada saat mereka dari pembuangan, mereka tidak memperhatikan apa yang jadi perkataan Tuhan, gitu ya, sehingga ini yang Tuhan menyampaikan supaya kalau kita melihat perikop dari Maliaki 3 ayat yang Maliaki pasal 3 itu kan menyenangkan hati Tuhan, gitu ya, menyenangkan hati Tuhan, bukan karena persembahannya, tetapi hati mereka itu terpaut kepada Tuhan, tidak karena keuangan mereka, sehingga orang-orang Israel itu tidak memperhatikan negaranya juga di sana. Demikian. Ya, oke, baik. Koden, silakan. Ya, oke. Saya ingin bukan meyakinkan ya, memberikan sebuah konsep. Saudara percaya enggak bahwa ketaatan kita kepada hukum-hukum Tuhan itu jauh lebih mulia, lebih berkenan, lebih menyenangkan hati Tuhan daripada memberi persembahan. Ingat pengalaman Raja Saul, satu-satunya alasan Raja Saul ditolak karena dia tidak taat. Maka itu tolong supaya diskusi kita nggak bertele-tele. Pokoknya Tuhan lebih suka, lebih senang kalau kita taat dengan hukum-hukumnya daripada kita memberi persembahan. Nah, karena masalahnya begini, karena sering dengar khotbah tentang perpuluhan dengan tujuan yang salah, maka muncul motivasi yang salah dalam hidup anak-anak Tuhan. Jadi masalah tadi Abraham memberikan perpuluhan kepada Melkisedek itu sebelum ada Taurat atau tidak, memang, tapi bukan itu yang kita bahas. Yang kita bahas adalah motivasi. Ya, ada anak-anak Tuhan itu motivasinya takut berdosa. Nah, kalau mendengar kata motivasi takut berdosa, itu bagus dong. Tapi motivasi takut berdosa kalau tidak mengembalikan perpuluhan, takut anaknya sakit, takut usahanya bangkrut, takut dapat kecelakaan, takut nanti ada kesialan, takut ada kemalangan. Nah, ini salah. Kalau saudara
para pendeta berkhotbah seperti itu, lebih baik saudara jadi pedagang saja, maaf. Karena Tuhan tidak bisa berbuat baik kepada kita karena kita memberi perpuluhan. Tidak. Ketaatan kita jauh lebih penting. Taat untuk hidup kudus, taat untuk mengampuni, taat untuk melakukan yang Tuhan suka. Nah, itu. Jadi kalau motivasi memberi perpuluhan itu supaya kita aman hidupnya, supaya Tuhan senang kepada kita, supaya kita dapat berlipat kali ganda, maka itu salah. Motivasinya sudah nggak benar. Ya, saya percaya saudara mengerti. Saul, jangan lupa, sampai Tuhan berkata, kamu kira kambing domba yang gemuk-gemuk kamu simpan itu aku suka? Tidak. Aku lebih suka ketaatanmu daripada persembahanmu. Nah, kalau ada yang memakai Maleaki, ya maaf, saudara cari. Cuma 15 ayat kok perpuluhan itu, jadi nggak susah untuk mencarinya. Jangan tanya saya nggak hafal, karena saya nggak suka ngomong perpuluhan. Tapi saya tahu di Google cuma ada 15 ayat. Nah, setiap ada kata perpuluhan di Alkitab, Tuhan selalu bilang supaya ada makanan. Jadi perpuluhan kalau saudara tulus mau memberi, bukan untuk maintenance gereja, bukan untuk bayar cicilan gedung gereja, bukan untuk beli mobil pelayanan, bukan untuk cetak warta, bukan. 100% perpuluhan itu supaya orang lapar bisa kenyang. Jadi perpuluhan hanya untuk orang makan. Nah, yang sudah bisa makan jangan dikasih perpuluhan. Perpuluhan hanya untuk yang tidak bisa makan. Nah, kejahatan yang berikut, karena khotbah-khotbah yang salah, sehingga anak-anak Tuhan yang sekaya-kayanya apa, kalau sudah memberi perpuluhan, tolong perhatikan kalimat saya ini. Maka orang Kristen itu merasa tidak berdosa untuk menghambur-hamburkan yang 90% yang masih jadi miliknya. Tolong catat kalimat saya ini. Jadi kalau saudara sudah mengembalikan perpuluhan, tapi motivasinya supaya saudara bisa bebas memakai yang 90%, saudara jahat. Berarti orang itu nyuap Tuhan. Ingat Markus 12 ayat 44. Kalau Pak Jackson selama jadi hamba Tuhan 11 tahun hanya 4 kali. Kalau saya sama sekali, Pak Jackson, bulan depan Agustus saya 48 tahun saya melayani, saya nggak pernah satu kali pun khotbah perpuluhan. Karena saya percaya papa saya nggak mata duitan. Jadi Markus 12 ayat 44 berkata, kalau kita mau beri semua seperti janda itu. Jadi bukan cuma 10%, lalu 90% kita bisa pakai semau-mau kita. Itu salah. Jadi jelas ya, udahlah. Nah, terus kata mencobai, karena ada Maleaki, kata Tuhan. Nah, itu pun disalahgunakan. Cobanya begini, saudara, percayalah, beri 10%, maka nanti, maaf, ini saya selesaikan dulu ya. Ayo kita beri 10% ya. Lalu cobai Tuhan, nanti Tuhan akan membalas kamu. Nah, bukan itu yang dimaksud cobai. Nah, saya mau cerita. Salah seorang pengusaha di Makassar, saya kenal baik ya. Nah, terus dia menggunakan ayat itu, dia tanya saya. Begini pertanyaannya, dan itu bagus sekali. Dan itu jadi kesaksian yang luar biasa. Nah, sudah punya 2 perusahaan. Oke, maaf. IG saya dulu ya.
Maaf, sebentar, Instagram saya. Jadi ayat di Maleakhi 3, cobai aku kata Tuhan, itu artinya bukan aku mau nyobai Tuhan, aku mau rajin 6 bulan ini tidak putus, nyambung terus aku beri perpuluhan, aku mau nyobai Tuhan, kiranya Tuhan memberkati aku. Nah, itu konsep yang salah. Tapi begini kata mencobai, saya cerita seorang pengusaha di Makassar. Nah, mereka sekeluarga sudah punya 2 perusahaan. Dan dari 2 perusahaan ini mereka memberi untuk pekerjaan Tuhan luar biasa. Mereka dengan keuntungan itu disisihkan untuk mereka menyekolahkan anak-anak dari yang tidak mampu. Nah, suatu hari mereka sharing kepada saya, kami mau buka perusahaan yang ketiga. Wih, luar biasa, bagus. Nah, mereka berkata perusahaan yang ketiga ini 100% keuntungannya, ya, jadi bukan penghasilan, keuntungannya 100% kami akan gunakan untuk pekerjaan Tuhan di mana saja yang perlu. Saudara, mereka buka perusahaan ketiga. Nah, masuk tahun ketiga mereka kontak saya lagi. Aduh, tolong doakan kami. Saya pikir ada masalah apa? Oh, enggak masalah. Lalu kami ini punya masalah. Doakan supaya kami itu enggak rakus, kami itu enggak tamak. Loh, kenapa? Dengarkan kesaksian mereka. Ternyata setelah 2 tahun lebih, perusahaan ketiga ini untungnya 100% untuk pekerjaan Tuhan. Enggak 1 rupiah pun mereka ambil. Ternyata saudara, keuntungan perusahaan ketiga itu jauh lebih banyak daripada keuntungan dari 2 perusahaan yang mereka punya. Jadi mereka minta didoakan supaya mereka enggak tamak, sehingga ingin menguasai yang sudah mereka janji untuk Tuhan. Oh, waktu saya dengar itu, ini seharusnya murid-murid Tuhan Yesus melakukannya. Ayo, maka itu jangan khotbah 10%, dikit. Bagian terakhir untuk bagian ini, kenapa Tuhan minta 10% kepada orang Israel? Karena orang Israel itu bangsa yang paling pelit sedunia, dan bangsa paling pelit nomor 2 itu Tionghoa dan Batak. Maka itu Tionghoa dan Batak paling banyak, maaf saya nyebut suku ya, tapi ini yang paling banyak membungakan uang, maaf saya berkata. Nah, karena mereka pelit, orang Yahudi itu pelit, maka dikasih batas minimum untuk memberi. Karena kalau mereka nggak dikasih batas minimum, mereka nggak akan beri sama sekali. Jadi perpuluhan menurut perjanjian lama hanya untuk orang pelit. Maafkan saya. Saya kembalikan kepada host. Ya, baik, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kita masih punya waktu. Saudara yang mau bertanya, saudara bisa tulis di kolom chat atau saudara bisa raise hand, ya, angkat tangan. Karena kita masih ada sisa 2 pertanyaan. Oke, saya baca untuk pertanyaan selanjutnya. Dikatakan begini, apakah pendeta boleh bekerja sekuler? Ya, kami silakan kepada. Oke, saya jawab Pak. Apakah pendeta boleh bekerja sekuler? Kalau bicara tentang gereja secara institusi, maka itu akan kembali kepada masing-masing, gitu ya. Tapi kalau secara Alkitab, saya menyampaikan seharusnya nggak ada masalah, nggak ada kendala bahwa kalau pendeta itu juga bisa menjadi seorang yang full time secara penuh sebagai hamba Tuhan, tapi tidak menutup kemungkinan untuk juga sekuler. Karena kita tahu Abraham dipanggil walaupun bukan seorang hamba Tuhan atau secara umum itu imam disebutkan, tapi dia adalah seorang hamba Tuhan yang dipanggil dalam marketplace. Dan secara khusus Rasul Paulus itu adalah seorang pengusaha juga. Bahkan disampaikan bahwa pada saat dia melayani
tempat yang mereka sewa, rumah yang mereka pergunakan untuk melayani Tuhan, dan mereka menjual tenda untuk mensupport pelayanan yang ada. Jadi kembali lagi, tapi seharusnya tidak ada larangan bahwa seorang hamba Tuhan itu mau full time dalam pelayanan gereja atau sekuler. Saya rasa tidak ada. Tapi saya kembali kepada masing-masing kewajiban, silahkan. Jadi demikian Pak. Oke, silakan Bu Christine untuk bisa menjawab pertanyaan tadi Bu. Apakah seorang hamba Tuhan yang bekerja secara sekuler? Kalau saya Mengaku suaranya kurang keras. pilihnya Bu, putus-putus bisa diulang Bu, dan kurang keras Bu. kasihan cinta itu. Lalu hamba Tuhan itu merangkap kerja sekuler, dia bukanya nekel, mucikali, dan yang lainnya ya Pak, tidak memenuhi. Tapi sejarah yang tangan hati kita, sebelum hati kita. Buat apa kalau jadi pendeta full time kelihatannya dan kerja lain, tapi hariannya buat dengan doa, baca Alkitab, atau merawat suaminya, tapi untuk merawat kesukaannya atau hobi-hobi yang lain itu malah tidak pernah di hadapan Tuhan. Jadi kalau kita yang dilakukan ibadahnya Tuhan dan Tuhan, kalau masih ada sampingan, maka kita periksa pekerjaan kita ini layak tidak, boleh tidak menerima Tuhan. Kalau bertentangan ya harus kita cari yang lain. Tapi sekali lagi kita maka apalagi kalau yang kita hasilnya itu untuk pelayanan juga kita membuat dengan baik atau berjalan atau mengembangkan talenta, saya rasa ya Oke, sudah dijawab oleh Bu Christine. Pak Daniel bisa menjawab pertanyaan tadi Pak. Oke, saya akan jawab. Seorang hamba Tuhan. Ya, saya akan jawab dengan dua hal. Satu dari Alkitab, dua dari gereja Bali. Kisah Rasul 20 ayat 33 sampai 35. Kisah Rasul 20 ayat 33 sampai 35. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Ini Paulus yang menulis. Hamba Tuhan hebat, gembala, nabi, rasul, penginjil. Mungkin satu-satunya pribadi yang ada di perjanjian baru yang punya 5 jawatan yang ditulis Efesus 4. Ini Paulus, betul tidak? Jawatannya 5 ada. Gembala iya, nabi iya, rasul iya, penginjil iya, guru iya. Hebat. Nah, dia menulis kesaksian dan sebagai firman. Oke, Kisah Rasul 20 ayat 33. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Artinya hamba-hamba Tuhan lebih baik seperti Paulus, nggak ingin apa-apa dari jemaat. Apalagi kalau jemaatnya susah, di daerah minus, kerjaan. Nah, kita nggak boleh berharap kepada jemaat yang seperti itu. Ayat 34. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri, dengan tangannya Paulus sendiri, ya, aku telah bekerja. Jadi Paulus tidak full time. Aku telah bekerja. Terus untuk memenuhi keperluanku. Saudara, saya belajar ayat ini juga secara psikologis. Kenapa ada sekian banyak hamba-hamba Tuhan kalau menyampaikan firman nggak bisa tegas?
Kebenaran itu harus disampaikan dengan tegas. Kebenaran tidak boleh disampaikan dengan kata ini. Tapi menurut saya, dan ini perasaan saya, nah itu nggak boleh. Yang namanya kebenaran itu kebenaran, nggak ada tapi, nggak ada menurut ini, menurut itu. Harus menurut Tuhan. Nah, tapi kenapa ada pendeta seperti itu? Begini psikologisnya. Kita yang dibiayai hidup kita dan keluarga kita oleh keluarga-keluarga tertentu, psikologis loh ya. Kalau mereka salah, mereka melanggar firman Tuhan, dan hari itu kita harus khotbah dan ada mereka, sulit untuk berkata ya, iya, tidak, tidak. Karena yang menghidupi kita, memberi makan kita ada di depan kita, duduk sedang dengar kita. Maka itu kita nggak berani tegas, dan itu wajar. Kenapa Paulus bisa pada jemaat-jemaat yang dilayani? Karena Paulus tidak pernah minta uang dari mereka, nggak pernah minta pakaian, emas, perak, makanan, tidak. Sebab menurut ayat 34 ini Paulus memenuhi keperluannya sendiri, sehingga waktu berkhotbah dia lurus, nggak belok-belok, karena nggak merasa berhutang. Nah, ini pentingnya hamba Tuhan tidak full time, harus punya pekerjaan, dan nggak cuma untuk keperluan dia. Lihat ayat 34. Juga keperluan kawan-kawan seperjalananku. Jadi kalau saudara lihat Kisah Rasul, dia bawa Barnabas, dia bawa Markus, dia ada Timotius, ada Silas, keliling sampai ke Eropa. Ternyata nggak minta uang jemaat, hasil kerjanya. Dan kita tahu Paulus itu kalau zaman sekarang developer, kontraktor, atau pengembang yang punya real estate. Kalau zaman sekarang, karena dia tukang tenda. Dan ini keren. Ayat 35. Maaf. Dalam segala sesuatu. Perhatikan kalimat ini. Dalam segala sesuatu. Telah kuberikan contoh kepada kamu. Bahwa dengan bekerja demikian. Kita harus membantu orang-orang yang lemah. Maafkan saya hamba-hamba Tuhan, ternyata ayat ini jarang dikhotbahkan oleh hamba Tuhan. Menurut firman ini ternyata hamba-hamba Tuhan pun harus membantu orang susah. Jadi bukan mereka yang bantu kita, tapi kita bantu mereka. Saya baca lagi ayat 35. Maaf. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah. Jadi bukan kita minta dibantu, kita malah bantu. Nah, lebih dari 11 tahun saya berdosa dengan ayat 35. Di sini dosa saya mengaku ya. Sambil dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Apa yang harus diingat? Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Nah, dalam 11 tahun pertama saya jadi hamba Tuhan, saya berdosa dan saya bodoh. Saya selalu pakai ayat 35 Kisah Rasul 20 kalau saya membuat proposal kepada pengusaha-pengusaha. Ya, proposal untuk pelayanan supaya pengusaha itu sadar kan lebih penting memberi daripada menerima. Setelah saya dicelikkan Roh Kudus, ternyata ayat itu untuk kami hamba-hamba Tuhan, bahwa hamba-hamba Tuhan diingatkan harus lebih berharga memberi daripada menerima. Ini luar biasa. Yang kedua, contoh. Yang belum tahu silakan ke Bali. Temui pendeta-pendeta di Gereja Kristen Protestan Bali, GKPB. Saudara, saya cukup lama bergaul dengan mereka,
Bahkan sampai hari ini saya masih bergaul dengan mereka dan saya belajar dari mereka. Ternyata dalam struktur gereja Bali, pendeta-pendeta tidak boleh full time. Kenapa? Karena begini, awal gereja Bali itu berdiri, mereka sangat susah dan sangat miskin. Karena masa itu masih ada peraturan. Orang orang Bali itu harus Hindu dulu ya, sekarang sudah berubah. Nah, begitu ada orang Bali Hindu yang menjadi Kristen, maka mereka dikucilkan. Subak, tahu ya, sistem air mereka nggak dapat. Terus kalau mereka meninggal nggak boleh dikubur di tanah kuburan Hindu. Mereka belanja, mereka nggak boleh di tokonya, di kiosnya orang Hindu. Nah, sehingga waktu itu mereka harus mikir. Nah, Dr. Iwayan Mastre, saya panggil Pak Mastre, masih hidup beliau, mungkin sudah hampir 90 umurnya sekarang. Itu yang memberitahu, sudah kita kerja saja. Maka itu saudara, sampai hari ini semua pendeta di gereja Bali pasti punya bisnis. Paling tidak toko souvenir, istri pendeta punya salon rumah makan. Bahkan gereja Bali itu punya fasilitas hotel, perguruan tinggi, politeknik, ya sekolah universitas, punya tata jasa boga marga. Mereka pakai bahasa Sanskerta karena Hindu, yaitu catering. Jadi catering pesawat internasional dari mereka. Mereka punya panti asuhan, punya SD, SMP, SMA, pokoknya luar biasa. Karena mereka nggak mau bebani jemaat. Jadi tidak full time. Jadi jawaban saya, menurut Kisah Rasul 20, seyogianya hamba Tuhan jangan full time supaya tidak bebani jemaat. Kembali ke host. Mana? Ayo. Oke, halo. Ya, Fit, sudah. Ya, Pak Jeffrey. Ada di antara Bapak Ibu yang mau bertanya secara langsung. Kalau nggak ada pertanyaan secara langsung, kami akan membacakan. Ada beberapa pertanyaan yang lain mungkin dari Pak Benny. Halo. Masih ada Pak pertanyaan yang lain? Tio itu angkat tangan, Pak. Oke, Pak Ngatio. Boleh Pak bertanya secara langsung. Pak Ngatio. Pak Ngatio dibuka dulu, Pak. Itu masih kalau mute. Bentar, Mas. Terima kasih. Saya mungkin hanya bisa saja bahwa saya pelayanan full time di Metodis dari tahun 93 ya. Kemudian pegawaian itu dari 98. Memang di Metodis itu tidak bekerja. Yang kuat Pak, suaranya. Saya di Metodis itu dari tahun 9, secara full time itu dari tahun 93 sampai sekarang. Di gereja Metodis memang tidak boleh bekerja secara prinsip batin. Saya cocok dengan apa yang disampaikan Proten ini, sangat cocok. Lalu kalau tadi menyebut persekutuan atau apa, itu memang ada persekutuan dan dikelola sepenuhnya oleh gereja. Itu apa saja, jadi tidak untuk pembatasan. Dan sebagai hamba Tuhan kita juga memberi teladan. Bagaimana kita memberi teladan? Dan salah satu juga kebanyakan tolok ukurnya juga dari persekutuan ini. Apakah pendeta memberi di samping itu juga memberi perhatian. Oleh karena itu bagi saya adalah apakah persekutuan itu kemudian dikumpul di gereja, yang penting ada pengelolaannya, jangan hamba Tuhan yang mengelola. Kalau hamba Tuhan yang mengelola, ya pasti menjadi kecurigaan. Cuma
kemudian percaya kepada kita. Nah, saya tidak bekerja oleh karena memang lembaga tidak mengizinkan itu. Kalau diizinkan, apa yang disampaikan kemudian pasti saya ambil, pasti saya ambil. Begitu. Jadi itu mungkin dari sekian gereja barangkali ini pendapat ya, memang gereja Metodis mengajarkan lah. Sekarang saya pribadi juga sepanjang tahun ini baru sekali saya bertemu sebuah. Dari tahun 93 sampai hari ini baru sekali saya bertemu sebuah. Jadi itu yang menjadi tambahan barangkali masukan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Hadyo. Sebagai hamba Tuhan di gereja Metodis menambah wawasan untuk kita semua, Pak. Ini juga banyak ya, terutama dari gereja teman-teman kita, saudara kita dari Protestan. Memang kebanyakan kalau pendeta di sana harus full time gitu dari peraturan gerejanya. Ya. Oke, mungkin Bapak Ibu ada yang masih mau bertanya secara langsung? Yang masih ada sisa waktu 10 menit. Ya, di sini tadi di kolom chat ada yang bertanya. Oke, kita serahkan dulu ke Jotirta ya. Oke. Kita buka. Silakan. Bentar, kita buka dulu anunya. Shalom semuanya, shalom Bapak. Shalom. Iya, saya mau bertanya, kalau di komunitas yang seperti saya tahu dari ajaran Bapak kan itu sebenarnya adalah gereja mula-mula ya. Jadi kalau di gereja atau di komunitas dan seorang pemimpinnya itu pasti kan harus memperhatikan anggotanya. Nah, kalau rumah tangga memperhatikan anak-anaknya di istri. Kalau kepala rumah tangga di dalam rumah tangga melayani tetangga atau orang-orang atau jiwa, memberi makan atau memberi pertolongan demi keluarganya tidak diperhatikan, sama dengan, kalau saya melihatnya sama dengan seorang pemimpin sebuah komunitas yang tidak memperhatikan anggotanya, malah memperhatikan yang lain, memberi makan yang lain, bikin bagi-bagi sembako atau apapun juga contohnya, tapi anggota komunitasnya ada beberapa dan persentasenya masih banyak yang belum diperhatikan. Apakah itu, bagaimana solusinya gitu untuk pemimpin komunitas yang sepi? Terima kasih Tuhan berkati. Ayo Pak Jackson, supaya cepat. Daripada Daniel, udah Pak Bina. Oh, ini siapa dulu yang jawab? Oh, enggak tahu. Kalau tadi Pak Benny bilang urutannya, Pak Jackson, Bu Christine baru saya. Oke, Pak Jackson, silakan Pak Jack. Ya, saya kira tadi ditujukan ke Pak Daniel. Oh, begitu. Ya udah, saya jawab supaya cepat ya. Ya, berarti dia bukan gembala. Siapa? Ya, dia gembala, dia pemilik perusahaan dan kalian itu karyawannya. Itu aja jawaban saya. Udah, Pak Bi. Udah. Udah. Oke, mari silakan Pak Jackson. Ya, mungkin saya cuma mengutip dari Alkitab saja bahwa tadi memang maaf saya tak terlalu memperhatikan pertanyaannya karena ditujukan ke Esther Daniel, gitu ya. Tapi memang Tuhan memang mengingatkan kita supaya kita ini untuk kembali pada persekutuan ya, bahwa Tuhan juga, Yesus khususnya mengajarkan, saya yakin juga mengajarkan persekutuan kepada murid-muridnya, karena dalam Lukas 12 ya, Lukas 12 saya coba buka pasal yang ke-32 sampai pasal yang ke-34.
Kalau perikopnya memang Yesus berkata hal kekhawatiran. Tetapi di ayat ini Yesus berkata demikian di ayat yang ke-32, janganlah takut hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Juallah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu budi yang tidak dapat menjadi uang, suatu harta di surga yang tidak dapat habis, dan tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngengat. Nah, di sana. Nah, saya yakin bahwa Yesus tidak melarang perpuluhan, tetapi Yesus mau dalam pengelolaan keuangan, seperti tadi di awal sudah dijelaskan juga bahwa Tuhan tidak mau hati kita itu terpaut dan akhirnya diperbudak oleh mamon. Tetapi Tuhan mau bahwa, saya yakin bahwa Maleakhi itu adalah perkataan Bapa sendiri. Dan kalau kita tahu Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu adalah satu, saya yakin Yesus tidak akan mengingkari perkataannya sendiri bahwa Dia yang memerintahkan melalui perjanjian lama dalam pribadi Bapa untuk memberikan persembahan-persembahyan. Tapi Yesus hanya melihat pada saat perjanjian baru, pada saat Dia ada di tengah manusia, Yesus melihat hanya kebanyakan orang-orang itu motivasinya hanya kepada uang, sehingga mereka melenceng jauh dari apa yang Tuhan mau dalam pengelolaan keuangan, sehingga pada saat itu Yesus tetap mengajarkan persepuluhan. Dan saya yakin bahwa Yesus juga memberikan persepuluhan, ya, karena pada saat Dia mengajarkan di dalam hal kekhawatiran, Yesus mengajak murid-muridnya. Di ayat yang ke-23 Yesus berkata kepada murid-muridnya, ini bukan khotbah pada orang lain, tapi kepada murid-muridnya, sehingga pada saat mereka meninggalkan keluarga mereka untuk mengiringi Yesus, maka pada saat itu Yesus memberikan sebuah firman yang menguatkan mereka semua untuk mereka tidak takut. Nah, kita lompat ke Matius 22 ayat yang ke-20. 22 ayat yang ke-20. Nah, ini adalah Yesus yang diuji oleh para ahli Taurat dan orang Farisi, bagaimana pada saat mereka membayar pajak kepada pemerintah, karena di sana mereka nggak suka pada orang Romawi yang mewajibkan mereka untuk membayar pajak karena mereka ada di dalam jajahan Romawi. Ayat yang ke-20 berkata demikian, maka Ia bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Ayat yang ke-21 jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Nah, saya kembali sebagai pertanyaan pertama, apakah wajib memberikan persepuluhan tersebut? Kembali, ya. Kalau secara umum memang tidak diwajibkan, karena kalau kita bilang wajib, itu untuk orang-orang Yahudi yang hidup pada saat itu, dan sebagaimana mereka adalah keturunan daripada Yakub yang mengikrarkan bahwa sampai Dia akan memberikan. Tetapi saya yakin bahwa kita sebagai anak Tuhan adalah orang-orang yang menerima kasih karunia dan meneladani. Makanya untuk itu kita juga mengajarkan persepuluhan, bukan untuk memperkaya diri, tetapi memang untuk pekerjaan Tuhan yang membutuhkan dukungan, support, dana, dan biaya. Jadi Yesus mengatakan bahwa apakah wajib? Kalau memang itu bagiannya Tuhan, karena semua ini adalah milik Tuhan, maka pada saat itu ya kita jangan sampai pelit tadi dikatakan, sehingga kita ini sampai mau memberkati, mendukung pelayanan, menjadi berkat, akhirnya kita terlalu pelit untuk memperhatikan itu, sehingga kita hanya berkata bahwa perpuluhan tidak wajib, perpuluhan wajib. Saya rasa mungkin demikian, ya. Terima kasih, Bang Gati. Oke,
Oke, terima kasih Pak Jackson untuk penjelasannya. Bapak Ibu Saudara, kita sudah masuk sekarang sudah di jam 8 ya. Saya rasa kita sudah menerima pengajaran kebenaran firman Tuhan yang benar. Bagaimana kita memberi dan juga di dalam kita mengelola berkat yang Tuhan sudah berikan. Jadi kita memberi kepada Tuhan, baik persepuluhan atau apapun juga bukan tujuannya untuk menyogok Tuhan, tapi itu adalah rasa syukur kita kepada Tuhan. Ya, puji Tuhan. Terima kasih untuk yang sudah bergabung pada malam hari ini, dan kiranya Tuhan berkati dan pakai setiap kita lebih lagi untuk kemuliaan Tuhan. Saya minta untuk Pak Daniel bisa menutup kita di dalam doa, dan Tuhan boleh pakai setiap kita menjadi pengelola-pengelola untuk kerajaan Tuhan. Silakan Pak Daniel. Ya. Baik saudara-saudara, puji Tuhan kita dapat waktu 2 jam lebih untuk bersekutu bersama-sama bicara tentang uang. Jadi lagi sekali yang penting adalah kasih Yahweh Tuhan kita dengan segenap hati kita, segenap kekuatan kita, segenap akal budi kita, segenap semuanya. Dan kasihlah sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Itu hukum yang tertinggi, kata Tuhan Yesus. Maka itu, kalau kita melakukan hukum yang tertinggi, maka uang itu bukan untuk yang tertinggi, tapi uang harus kita gunakan dengan otoritas yang Tuhan beri kepada kita. Jadi jangan membuat uang itu jadi Tuhan dalam hidup kita. Bagikan kepada yang perlu, dan kita jadi berkat untuk mereka semua. Mari kita berdoa. Surga, terima kasih Bapa sangat baik buat kami semuanya. Hari demi hari yang Bapa beri buat kami, kesempatan untuk kami makin jadi sempurna seperti Bapa di surga sempurna, termasuk dalam mengelola keuangan. Hari ini kami minta hikmat Tuhan. Bapa ampuni kami kalau selama ini motivasi kami banyak yang salah dalam memberi. Hari ini kami bertobat. Kami mengambil keputusan, Tuhan kami hanya Tuhan Yesus. Uang bukan Tuhan kami. Maka kalau Tuhan kami bukan uang, uang tidak kami beri hak untuk mengatur hidup kami. Yang berhak untuk mengatur hidup kami hanya Tuhan Yesus. Terima kasih, firman-Mu jelas Tuhan, bahwa kami harus milih dari 2 Tuhan ini siapa Tuhan kami. Kalau masih ada di antara kami bingung, Roh Kudus menolong setiap kami sehingga kami berkeputusan Tuhan kami hanya Yesus. Uang itu yang budak kami. Uang harus kami yang ngatur. Kami gak boleh diatur oleh uang. Bapak, kalau ada suami istri yang belum sehati soal keuangan, ampuni. Dan Roh Kudus bicara, Roh Kudus mengubah supaya suami istri berani jujur pada pasangannya uangnya berapa, sehingga mereka tidak berzina di hadapan Tuhan, tapi hidup kudus. Kalau ada hamba-hamba Tuhan masih salah dalam uang, sehingga ada jemaat yang menderita, biarlah firman Tuhan mengubah hidup mereka. Terima kasih di masa pandemi COVID-19 ini Tuhan, ketika banyak negara sedang kacau, perekonomian mereka hancur. Hari ini kami bersyukur Tuhan pelihara kami, dan kami mau gunakan berkat Tuhan sebaik-baiknya. Berkati saudara kami dari pelayanan River of Life, berkati mereka yang mengundang kami, berkati yang sudah berkorban untuk bayar Zoom ini. Ini permohonan kami, ini doa kami, dan hidup kami siap menjadi pelaku firman dalam nama Tuhan Yesus. Amin.